Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firnanda Dwi Saputra dengan NIM B100200058 dari Prodi Manajemen kelas L. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja produk proyek warga negara guna melengkapi tugas Pancasila yang diampu oleh Bapak Amsori. Berikut penjelasan dari saya. Dalam proyek warga negara ini, saya memilih topik yaitu tentang persoalan bau busuk yang dihasilkan dari PT Rem Sukoharjo. Adapun identifikasi masalahnya yaitu 1. Persoalan bau busuk yang dihasilkan dari PT Rem Sukoharjo. 2. Pemilihan lokasi pendirian pabrik terhadap kelangsungan perusahaan. 3. Dampak limbah yang dihasilkan dari PT Rem Sukoharjo. 4. Penanganan limbah agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Dalam topik yang saya pilih, saya memakai sumber referensi dari media online serta peraturan perundang-undangan. Kenapa saya memilih sumber referensi lewat media online? Karena dari media online menurut saya sudah cukup mendapatkan informasi untuk membuat produk proyek warga negara ini. Selain itu, saya juga mengambil sumber referensi lain dari peraturan perundang-undangan, yaitu saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang isinya Bab 5 Tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74 menyebutkan sebagai berikut. Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dalam ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Selain mengambil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saya juga mengambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15B dan Pasal 16D tentang penanaman modal, yang isinya dalam Pasal 15 huruf B UU Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud TJSL menurut penjelasan Pasal 15 huruf B Undang-Undang 25 Tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pasal 1 angka 4 UU 25 tahun 2007. Selain itu, dalam pasal 16 UU 25 tahun 2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan pasal 34 UU 25 tahun 2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan usaha, C. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau D. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Kali ini saya akan mendeskripsikan proses pembuatan produk proyek warga negara yang terdiri dari 5 langkah, yang setiap langkah memiliki proses yang berbeda. Berikut penjelasannya. Langkah pertama, menentukan topik masalah yang akan dipilih dan diamati. Semua masalah yang ada dapat kita teliti, misal masalah sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Di sini saya mengangkat topik tentang persoalan bau busuk yang dihasilkan dari PT Rem Sukoharjo. Progresnya 20%. Langkah kedua, mengumpulkan bahan lewat sumber referensi. Mengumpulkan bahan untuk membantu kita dalam pembuatan laporan nantinya, agar dapat lebih terarah dan terstruktur. Progresnya 20%.
Langkah ketiga, membuat kerangka dan menyusun kerangka laporan. Informasi yang telah didapat dari mengumpulkan bahan referensi harus memuat masalah yang diamati. Kemudian kita buat dan susun dalam kerangka laporan dengan tetap memperhatikan ejaan yang benar. Progresnya 20%. Langkah keempat, membuat produk yang akan dibuat dari topik yang sudah dipilih. Produk yang akan saya buat akan menunjang hasil pengamatan. Gunakan produk dan bahan yang sesuai dengan kemampuan agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Di sini saya menggunakan produk berupa PPT. Progresnya 20%. Langkah kelima, membenahi hasil laporan yang telah dibuat. Laporan hasil yang telah disusun harus diteliti kembali. Jika ada kesalahan, segera dibenahi agar sempurna. Progresnya 20%. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.